Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mubarakan alaih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Segala puji hanya milik Allah. Shalawat dan salam mudah-mudahan senantiasa terus terlimpahkan dan tercurahkan untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, beserta kaum muslimin yang terus mengamalkan sunnah-sunnahnya. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Di kesempatan yang baik ini kita bisa berjumpa lagi dengan antum semuanya di tempat yang baik ini. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, setiap kita hamba yang beriman menginginkan dalam kehidupan ini kita mendapatkan keselamatan. Tidak hanya keselamatan di dunia, lebih-lebih tentu kita menginginkan mendapatkan keselamatan di akhirat kelak. Kita ingin menjadi orang-orang yang mewarisi surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena siapa saja orang yang dijauhkan dari api neraka dan dia dimasukkan surga, dialah orang yang beruntung. Qala Allah taala, "Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz." Siapa orang yang dijauhkan dari neraka dan dia dimasukkan surga, itulah orang yang beruntung. Makanya tidak heran para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala bertemu menjumpai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di antara hal yang mereka inginkan adalah keselamatan. Mereka ingin kehidupan mereka selamat, lebih-lebih selamat dari api neraka. Seperti misalkan suatu hari sahabat Uqbah ibni Amir menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sambil beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, man najah?" Ya Rasulullah, jalan untuk kita bisa selamat itu bagaimana? Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, tentu pertanyaan yang disampaikan oleh sahabat Uqbah ibni Amir ini juga ingin kita dapatkan. Kita ingin mengetahui agar kita ini menjadi orang yang selamat juga. Maka Nabi SAW menjawab pertanyaan sahabat yang mulia Uqbah ibni Amir radhiyallahu anhu ini dengan 3 jawaban. Yang pertama, Nabi SAW menyebutkan di antara jalan agar bisa seseorang itu selamat adalah amsik alaika lisanak. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, pelihara, jaga lisanmu. Yang kedua, ya, di antara jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Hendaknya wal yasaka baituk, kamu merasa lapang, senang, bahagia ketika berada di rumah. Dan yang ketiga, wabki ala khati'atik, menangislah karena mengingat dosa-dosamu. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, inilah jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala sahabat beliau Uqbah ibni Amir bertanya tentang jalan keselamatan. Maka yang pertama jamaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kita disuruh untuk memelihara lisan kita. Lisan yang kecil yang ada di tubuh ini tapi pengaruhnya besar. Makanya tidak heran tatkala Luqman Al-Hakim
saat diperintah oleh sayyidnya untuk mencari dan membawa dua anggota tubuh yang ada di kambing sembelihannya, maka beliau membawakan lisan di antaranya. Iya, suatu hari sayyidnya Luqman Al-Hakim menyuruh agar Luqman Al-Hakim menyembelih kambing dan agar membawa dua anggota tubuh kambing yang terbaik. Maka Luqman Al-Hakim pun membawakan lisan dan hati. Di hari yang lain, tatkala sayyidnya menginginkan dua anggota tubuh yang terburuk, yang terjelek, ternyata Luqman juga membawakan lisan dan hati. Sehingga menjadi heranlah sayyidnya tersebut tatkala meminta anggota tubuh kambing yang terbaik dibawakan lisan dan hati, dan tatkala meminta anggota tubuh kambing yang terjelek ternyata juga dibawakan lisan dan hati. Maka kaum muslimin, azanillahu wa iyyakum ajma'in, maka beliau mengatakan secara umum bahwasanya apabila dua hal ini baik, maka yang lain akan menjadi baik. Tapi apabila dua hal ini, artinya anggota tubuh, lisan dan hati ini buruk, maka yang lainnya akan menjadi buruk. Kaum muslimin, a'azanillahu wa iyyakum ajma'in, maka lisan mempunyai peran yang sangat besar bagi tubuh manusia. Sehingga siapa orang yang bisa menjaga lisannya dari perbuatan-perbuatan maksiat, dari berkata-kata yang keji, yang kotor, yang mengandung dosa dan laknat Allah, maka dia akan selamat insya Allah. Makanya Nabi pernah mengatakan, siapa saja orang yang bisa menjamin untukku, ya, di antara kedua bibirnya dan di antara kedua pahanya, maka aku jamin dia dengan surga. Tidak lain dan tidak bukan adalah lisan dan kemaluan. Kaum muslimin, a'azanillahu wa iyyakum ajma'in. Di sisi yang lain, kalau kita mau melihat, ternyata di antara ciri penduduk neraka Sakor, di antara mereka karena mereka tidak menjaga lisan. Ketika Allah mengatakan, ma salakakum fi Sakor, qalu lam nakum minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Wahai penduduk neraka Sakor, apa yang menyebabkan kalian masuk neraka Sakor? Maka mereka menjawab, oh, kami dulu ketika di dunia bukan termasuk orang yang ahli sholat. Kami dulu di dunia termasuk orang-orang yang tidak memberikan makanan kepada orang-orang miskin, padahal kita mampu untuk memberikan makanan tersebut. Dan kami suka berbicara, suka begadang, suka jagongan, suka ngobrol perkataan yang batil bersama orang-orang yang berbicara batil. Iya, ternyata pembicaraan yang batil, yang jauh dari kebenaran, ini berbahaya untuk seseorang ketika dia ucapkan. Makanya Islam memberikan panduan yang kata Nabi SAW, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, maka hendaknya dia berkata yang baik atau dia diam. Ma'asyiral muslimin, a'azanillahu wa iyyakum ajma'in. Maka siapa orang yang ingin selamat, maka lisannya dijaga, ditahan, jangan sampai digunakan untuk hal-hal yang haram, yang maksiat, tapi justru manfaatkan dan gunakan lisan ini untuk senantiasa mengingat Allah, berzikir kepada Allah. Sehingga tidak heran tatkala salah seorang sahabat Nabi menemui Nabi SAW karena melihat bahwasanya syariat ini banyak, maka beliau ingin sebuah ungkapan yang ringkas yang bisa diamalkan oleh beliau. Maka Nabi memberikan nasihat, la yazalu lisanaka radban min dzikrillah. Hendaknya kamu senantiasa, ya, lisanmu basah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab surat 33 ayat 35, ketika Allah menyebutkan 10 kriteria orang-orang yang akan mendapatkan ampunan dan pahala besar, maka di sana
Allah menyebutkan wadzakirinallahu katsiran wadzakirat. Laki-laki yang banyak berzikir dan perempuan yang banyak berzikir. Apa kata Allah? A'addallahu lahum maghfiratan wa ajran adzima. Allah akan berikan balasan janji dengan ampunan dosa dan pahala yang besar. Maka kaum muslimin, a'azani Allah wa yakum ajma'in, kalau kita ingin selamat, mari kita jaga lisan kita. Jangan sampai keluar dari lisan ini hal-hal yang mengundang murka Allah, laknat Allah, dosa. Tapi mari kita gunakan lisan ini untuk senantiasa mengingatnya, berzikir kepadanya. Yang kedua, jawaban Nabi SAW agar kita selamat adalah hendaknya senantiasa merasa betah di rumah, merasa lapang di rumah. Senantiasa dia berusaha untuk beribadah, sibuk di rumah. Apalagi di zaman fitnah. Karena rumah merupakan nikmat yang sangat besar yang Allah berikan. Yang dengan rumah, seorang muslim, seorang muslimah akan bisa meraih pahala yang besar. Sampai Nabi pernah mengingatkan, laki-laki muslim hendaknya jangan hanya sholat di masjid, tapi juga sholatlah di rumah mereka. Sahabat yang mulia, sahabat Jabir dan yang lainnya pernah bercerita, Nabi SAW mengatakan, Ayyuhan nas, sallu fi buyutikum, fa inna afdhala sholatil mar'i fi baiti ilal maktubah. Wahai manusia, sholatlah kalian di rumah-rumah kalian, karena sebaik-baik sholatnya seorang laki-laki itu di rumah, kecuali yang fardu. Sampai dalam sebuah hadis Tabrani yang dihasankan oleh para ulama bahwasanya sholatnya seseorang yang sunnah, yang tidak dilihat oleh manusia, itu sebanding 25 kali sholatnya seseorang yang dilihat oleh manusia. Dan kita tahu, sholat ketika di rumah nggak ada yang melihat. Tapi kalau di masjid, di musola, bersama kaum muslimin akan dilihat. Maka orang yang akan selamat adalah orang yang merasa lapang di rumahnya, menyibukkan diri beribadah di rumah, apalagi di zaman fitnah. Kaum muslimin, a'azani Allah wa yakum ajma'in. Oleh karena itulah, mari kita jadikan rumah-rumah kita ini tempat ibadah. Ya, jangan sampai rumah kita seperti kuburan. Sampai Nabi mengingatkan, la taj'alu buyutakum maqabir. Jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Sepi dari ibadah, sepi dari zikir, sepi dari sholat, sepi dari bacaan Quran. Tidak. Tapi jadikan rumah kalian ya tempat ibadah. Isi dengan zikir, dengan Quran dan yang lainnya. Karena Nabi SAW juga mengatakan, perumpamaan rumah yang dibuat zikir di dalamnya dan rumah yang tidak dibuat zikir di dalamnya, maka seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Tentu kita tahu perbedaan antara orang yang hidup dan orang yang mati. Maka itu yang kedua, kaum muslimin a'azani Allah, jalan keselamatan. Yang ketiga, jawaban Nabi SAW kepada sahabat yang mulia Uqbah ibni Amir ketika sahabat Uqbah bertanya tentang keselamatan, beliau mengatakan, wa baki ala khoti'atik, menangislah karena mengingat dosa-dosamu. Kaum muslimin azani Allah wa yakum ajma'in, setiap kita hamba yang lemah ini senantiasa banyak bergelimangan dengan maksiat dan dosa. Maka kita perlu bertaubat, meminta ampun, dan sebisa mungkin tatkala kita mengingat kesalahan-kesalahan kita, mungkin kita meremehkan amalan-amalan wajib yang Allah perintahkan, maka dengan itu kita bisa menangis. Maka tetesan air mata yang kita keluarkan karena takut kepada Allah Jalla wa'ala, karena mengingatnya, ini tangisan yang akan membawa keselamatan. Sampai Nabi mengatakan, la yalijun nar man bakat min khasyatillah, tidak akan tersentuh api neraka siapa? Orang yang menangis karena takut kepada Allah Jalla wa'ala. Maka seandainya saya atau jenengan, antum semuanya belum bisa menangis, maka kita usahakan untuk bisa menangis. Karena menangis yang seperti ini, menangis yang akan membawa keselamatan. Bahkan Nabi SAW pernah menyebutkan ada 7 golongan nanti yang akan mendapat naungan di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Jalla wa'ala. Siapa di antaranya 7 golongan tersebut yang akan mendapatkan naungan? Kata Nabi SAW, yaitu seseorang ya, dzakarallah khaliyan fafadat aynau,
seseorang yang ketika sepi mengingat Allah dan dia pun meneteskan air mata. Subhanallah. Maka tidak heran kalau ketika Nabi ditanya sahabat Uqbah ibni Amir, apa jalan keselamatan? Beliau menjawab, menangislah karena mengingat dosa-dosamu. Karena ternyata dengan menangis karena takut kepada Allah, mengingat kesalahan, mengingat dosa, di samping mendapatkan naungan Allah yang tidak ada naungan kecuali naungannya, maka kita akan bisa selamat dari api neraka. Tadi kita bilang, la yalijun nar man bakat min khosyatillah. Tidak akan tersentuh api neraka siapa orang yang bisa menangis karena takut kepada Allah Jalla wa'ala. Maka mudah-mudahan kita semua dalam kehidupan ini dan kehidupan nanti di akhirat termasuk orang-orang yang selamat, termasuk orang-orang yang Allah jauhkan dari api neraka, dan kita dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan 3 amalan tadi yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa kita amalkan, dan Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan senantiasa terus membimbing kita agar kita istiqomah dalam kebaikan sampai ajal menjemput kita dan kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.